atau Pak Mardhani atau Bang Remo atau Mas Hersu. Silakan Mas Hersu. ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulainya dari menanggapi Pak Aris dulu ya. Memang yang waktu pertama kali mengupload berita keputusan Mahkamah Konstitusi itu saya, dan kemudian saya memang banyak mendapat kritikan karena dianggap saya memecah konsentrasi publik yang saat itu sedang hot-hotnya mempersoalkan HIP gitu. Bahkan yang lebih seru lagi ada yang nyebut bahwa ini bagian dari operasi intelijen dan Hersu bin Arif dipakai oleh operasi intelijen untuk memecah belah isu. Nah, yang saya mesti jelaskan bahwa saya itu dasarnya adalah saya seorang jurnalis. Meskipun kemudian belakangan saya lebih banyak terlibat dalam kegiatan sebagai konsultan. Tetapi basis saya tetap berdasarkan fakta dan adanya peristiwa. Saya melihat ada satu yang menarik gitu dan itu memang cukup eksklusif karena dapat bocoran tiba-tiba keputusan gugatan dari Bu Rahmawati itu baru diupload pada waktu itu setelah 9 bulan diputuskan gitu. Jadi sebagai sebuah news menurut saya itu menarik, dan kemudian modal saya sebagai wartawan itu adalah bertanya gitu. Dan kemudian para sarjana hukum itu berbeda pendapat, saya tidak terlalu kaget gitu kan. Memang ada diem kan, kalau 2 orang sarjana hukum bertemu itu ada 3 pendapat hukum gitu. Jadi kalau kemudian ada lebih dari 3 pun juga nggak mengagetkan buat saya. Tetapi kemudian yang perlu di garis bawahi bahwa memecah belah isu itu menurut saya cara pandang yang harusnya tidak dipandang seperti itu. Justru semakin banyak amunisi itu harusnya semakin bisa digunakan gitu. Jangan dilihat itu sebagai sebuah upaya memecah belah, tetapi itu adalah semakin banyak amunisi itu bisa digunakan. Dan ternyata belakangan kemudian isu itu, meskipun para pakar hukum menyatakan bahwa itu tidak secara hukum tidak ada artinya, bisa diabaikan, tapi secara politis dampaknya cukup serius gitu. Karena itu berkaitan dengan soal legitimasi. Karena kita bicara bukan lagi legal formal. Kalau kita legal formal, kita tahu bahwa semua itu sudah dibuntu pintunya. Tetapi ketika kita bicara soal basis legitimasi, itu kan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Karena legitimasi itu kan menyangkut perasaan masyarakat, penilaian masyarakat, persepsi masyarakat tentang pemerintahan sedang berlangsung. Itu yang harus saya clearkan. Dan kedua begini, satu hal yang saya kira kita melihat sesuatunya dari legal formal itu boleh saja. Tetapi yang saya mesti ingatkan pada teman-teman, terutama misalnya begini, kalau dulu ketika teman-teman hukum itu sedang di kampus, mereka harus belajar, mereka harus mengenal hukum. Tapi realitasnya ketika mereka lulus dari kampus dan kemudian banyak yang menjadi praktisi di hukum, apalagi kemudian praktik di pengadilan, kenal hukum itu tidak cukup. Mereka harus kenal hakim. Itu jauh lebih penting daripada kenal hukum itu sendiri gitu. Karena memang dalam prakteknya hukum di kita itu bisa dipermainkan. Nah, realitasnya juga begitu. Di dalam tadi kita bicara tentang undang-undang yang harus dibuat, harus kita pagari semacam ini, ada electoral threshold, lalu parliamentary threshold dan sebagainya, presidential threshold. Secara teori yes. Tetapi kita tahu dalam prakteknya yang berhak membuat undang-undang itu kan ada 2 saja, dari parlemen dan dari pemerintah. Jadi karena itu kemudian dikenal undang-undang usulan pemerintah atau usulan parlemen. Hanya dua jalur ini yang memungkinkan. Nah, ketika terjadi yang saya sebut sebagai deep state yang sudah menguasai baik pemerintahan mulai dari di parlemen maupun di pemerintahan, maka kan mereka baku atur, gitu. Nah, jadi meskipun ada konsep yang ideal, tetapi itu realitasnya nggak bisa kita jalankan. Kenapa? Karena mereka sudah baku atur. Apakah giliran itu diusulkan oleh parlemen atau diusulkan oleh pemerintah. Dan realitasnya ketika berlangsung COVID ini dan banyak sekali penyeludupan undang-undang maupun pasal. Cuma ketika terjadi undang-undang HIP itu kemudian menjadi ribut karena dia memang melanggar tabu. Itu big tabu, yakni
kebetulan pada saat ya ini masalah PKI yang selama ini menjadi concern umat dan juga concern TNI. Di situ kan bertemu kemudian kepentingan ini. Tetapi sebenarnya kepentingannya berbeda-beda juga gitu, meskipun sebenarnya dalam satu isu mereka sama, terutama dalam soal PKI. Nah, yang saya mesti mengajak teman-teman berpikir itu, oke lah kalau teman-teman berpikir bahwa harapan nih, saya bisa membaca pikiran-pikiran banyak teman-teman, berharap mudah-mudahan gitu situasi COVID ini, situasi yang kemudian berdampak serius, tidak hanya persoalan kesehatan, tapi yang lebih serius adalah masalah ekonomi dan kantong pemerintah sudah kering, ini setidaknya menjadi pintu masuk untuk jatuhnya pemerintahan Jokowi. Tapi pertanyaan saya berikutnya, kalau toh katakanlah Jokowi jatuh ke tangan siapa? Karena sekarang ini yang saya sebut sebagai deep state atau orang sebutnya sebagai oligarki itu sudah menguasai negara kita dari hulu sampai hilir gitu. Saya ingin meminjam statement dari Bang Fahri Hali yang menyatakan bahwa di masa Orde Baru itu para pengusaha itu masih bisa diatur oleh negara atau penguasa karena mereka memang dibesarkan oleh penguasa, dalam hal ini Pak Harto. Pada waktu itu kan teorinya Pak Harto itu kan dengan trilogi pembangunan itu kan stabilitas keamanan, pertumbuhan ekonomi, dan kemudian pemerataan. Dari pemerataan itu apa kemudian diharapkan ada trickle down effect. Dari mana para pengusaha yang besar ini, kemudian para taipan-taipan ini dibesarkan, diharapkan menjadi trickle down effect. Tetapi kan itu tidak terjadi. Dan para pengusaha-pengusaha yang dibesarkan oleh Pak Harto inilah kemudian mereka menjadi membesar dan menjadi penguasa di pada masa reformasi. Jadi kembali dengan tesisnya Bang Fahri Ali disebutkan bahwa pada masa reformasi justru penguasa itu dibentuk oleh pengusaha. Karena itu para penguasa tunduk pada pengusaha. Dan itu saya kira clear dan bukan rahasia seperti disebutkan oleh tadi karena menyebut angka misalnya disebutkan oleh Bambang Susatyo Ketua MPR bahwa untuk menguasai sebuah partai politik itu cukup dengan angka 1 triliun. Dia sudah bisa membeli partai politik. Artinya apa? Kalau sudah bisa membeli partai politik, dia bisa membeli kepala negara. Tinggal dikumpulkan saja berapa partai gitu. Kemudian juga memberi pejabat yang lain. Saya punya pengalaman bahkan ini di level daerah misalnya di pilkada itu ada konsorsium para investor politik. Ini terjadi semacam itu. Jadi mereka menawarkan kepada para kandidat-kandidat yang sudah berdasarkan hasil surveinya punya potensi menang, mereka biayai dengan janji proyek-proyeknya itu akan berjalan. Dan itu terjadi. Dan banyak sekali terjadi misalnya di Lampung. Kalau kita tahu di Lampung itu ada namanya Sugar Group. Di sana semua orang tahu sekali bahwa mulai dari gubernur, kemudian beberapa bupati, itu betul-betul disebut sebagai gubernur dan bupatinya Sugar Group. Di level daerah hal itu semacam itu terjadi gitu. Jadi ada salah satu direksinya pemilik di Sugar Group itu jauh, saya lupa namanya, Madam siapa itu jauh lebih dikenal dibandingkan gubernurnya atau bupatinya setempat. Dan kalau dia ada hadir dalam acara-acara tertentu, para gubernur maupun bupati itu tertunduk-tunduk di depan si Madam ini misalnya. Jadi realitas-realitas semacam itu terjadi di Indonesia. Jadi menurut saya kita tidak boleh hanya euforia berpikir tentang bahwa rezim ini jatuh dan sebagainya, tetapi yang harus dipikirkan jatuhnya pada tangan siapa. Karena mereka, para deep state ini, para oligark ini tidak mungkin tinggal diam dan mereka tidak menyiapkan siapa penggantinya, pengganti Jokowi yang juga bisa diperlakukan sama seperti Jokowi, yang bisa mereka atur seperti itu. Gitu. Kan selalu banyak orang bicara misalnya, orang seperti Bang Salim saya cuma menyatakan Jokowi ini orang yang baik gitu. Tetapi dia kemudian dikendalikan oleh orang-orang yang tidak baik. Nah, realitas-realitas semacam itu yang menurut saya harus dibangun kesadaran bahwa tidak hanya sekedar kita mengutak-atik persoalan hukumnya, tetapi kita juga harus mengengineer situasi yang terjadi semacam ini, mengengineer bagaimana muncul kekuatan-kekuatan yang bisa mengalahkan para deep state oligark ini yang sudah demikian dalam menguasai bangsa kita itu. Ini menurut saya PR-PR yang saya kira perlu kita pikirkan bersama-sama dan teman-teman juga bisa mengambil bagian. Tetapi saya satu tesis saya yang paling utama bahwa realitasnya hari ini kekuatan ekonomi mengendalikan bangsa kita. Nah, apakah kemudian kita juga bisa bersaing dengan para kekuatan ekonomi ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Mereka ini sudah kadung besar dan kemudian
kita dibiarkan bertarung secara bebas. Tidak mungkin karena tidak dalam playing field gitu, same playing field. Kita sama, mereka sangat kuat dan kemudian kita bertarung. Kalau Anda lihat realitasnya hari ini, misalnya di Indonesia, semua daerah itu kelompok misalnya Alfamart dan Indomart itu sudah menguasai sampai level bukan hanya di jalan-jalan besar, tapi di gang-gang perumahan di kota-kota besar itu sudah dikuasai oleh Indomart dan Alfamart. Kekuatan ekonomi seperti itu. Yang lain mati semua. Ini saya kira PR besar bagi kita semua, bagaimana tadi Mbak Nina juga menyebut bahwa membangun kekuatan ekonomi itu udah dimulai, harus dimulai, dan sebenarnya pada waktu gerakan setelah 212 itu ada pemikiran semacam itu tentang ekonomi. Tetapi kemudian kan seperti biasa, ya kita hanya hangat-hangat ayam, semangat pada saat itu, dan kemudian hilang bersama waktu. Itu sekedar untuk memantik berpikir teman-teman, jangan hanya terfokus bagaimana kita menjatuhkan pemerintahan yang ada, tetapi bagaimana bahwa kemudian setelah jatuh, itu juga yang jatuh ke tangan yang sama. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Yang saya khawatir adalah pada masyarakat kita ini terjadi frustrasi terhadap demokrasi. Karena ternyata buat masyarakat sederhana saja, ketika demokrasi tidak bisa menghasilkan, tidak membawa, tidak mengisi priorisasi, ya buat mereka tidak peduli soal demokrasi itu. Ini yang saya kira PR kita berikutnya bukan hanya persoalan soal pemerintah harus jatuh, tapi bagaimana bangsa ini ke depan. Apakah mereka tidak frustasi dengan demokrasi, dan kalau kemudian kita tidak percaya lagi pada demokrasi, apa alternatif dari sistem yang harus dibangun? Demikian, Mas Hatta. Baik. Terima kasih Mas Hersu, bagus sekali ulasannya.